Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan KPK dan FEB, atau biasanya kita kenal dengan soal cerita KPK dan FEB. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyaknya siswa perempuan dalam setiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok siswa yang dapat dibentuk adalah, pada soal cerita seperti ini, seperti biasa, kita cari dulu apa yang diketahuinya, yaitu siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Lalu, kita cari apa yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya adalah berapa banyak kelompok siswa yang dapat dibentuk. Kita langsung jawab. Untuk menjawabnya, membagi beberapa objek. Di sini soalnya itu lebih ke membagi beberapa objek, yaitu objek di sini adalah 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Jadi siswa di sini adalah objeknya. Itu menjadi beberapa kelompok yang sama persis. Itu merupakan masalah dari FPB. Jadi kalau untuk membagi beberapa objek menjadi beberapa kelompok, objek di sini bisa siswa atau manusia, bisa juga buah-buahan, hewan, atau yang lainnya. Ini merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan cara mencari FVB-nya. Kita cari dulu FVB dari 64 dan 48. Kita gunakan cara sengkedan atau petak sawah. Yang pertama kita tulis 64 dan 48 terlebih dahulu. 64 dan 48 itu merupakan bilangan genap. Jika angkanya bilangan genap, maka harus kita bagi 2. Jadi 64 bagi 2, 32. 48 bagi 2, 24. Bilangannya masih bilangan genap, maka kita bagi 2 lagi. Hasilnya 16 dan 12. Masih bilangan genap, kita bagi 2 lagi, hasilnya 8 dan 6. 8 dan 6 itu merupakan bilangan genap. Masih kita bagi 2. Hasilnya 4 dan 3. Di sini bilangan genapnya adalah 4. Sementara 3 ini bilangannya ganjil. Makanya dari itu, kalau masih ada bilangan genap, tetap kita bagi 2 dulu. 4 bagi 2 yaitu 2. Dan 3 itu tulis kembali. Jadi ditulis kembali untuk 3-nya. Masih tetap ada angka genapnya, angka 2. Kita bagi 2, 2 bagi 2 1, dan 3 tetap menjadi 3 ya, turun lagi menjadi 3. Lalu kalau sudah angka 1, ini mah sudah selesai. Tinggal yang ini, yang 3-nya. 3 kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah
1. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari petak sawahnya untuk mencari FEB dan KPK. Nah, sekarang perhatikan angka yang ada di sebelah kiri ini. Perhatikan. Tidak semua angka yang ada di sebelah kiri ini merupakan FEB. Kita cari angka pembagi. Nah, ini angka pembaginya yang bisa menjadi pembagi dari angka yang di sebelah sini. Ya, 64 kan bisa dibagi 2, 48 bisa dibagi 2. Nah, ini menjadi FEB-nya. 1. Lalu 2 yang ini, 32 bagi 2 bisa. 24 bagi 2 bisa. 2. Nah, sekarang yang ini, 16 bagi 2 bisa. 12 bagi 2 bisa. Ini juga. 2 yang ini gimana? Nah, 8 bagi 2 masih bisa. 6 bagi 2 masih bisa. Ini pun kita gunakan. 2 yang ini 4 bagi 2 bisa ya, 4 bagi 2 bisa. Tetapi di sini 3. Kalau 3 itu dibagi 2 itu tidak bisa. Makanya ini angka 2 ini tidak bisa digunakan sebagai angka FEB-nya. Nggak bisa ikutan. Lalu angka 2 yang ini masih bisa, tetapi angka 3 nggak bisa. Ini pun nggak diajak, nggak ikutan ya. Dan ini angka 1 sudah selesai. Nah, kalau sudah ada angka selesai seperti ini Bapak rasa ini nggak akan bisa jadi anggota dari FEB, nggak bisa ikutan untuk penghitungan FEB. Nah, jadi angka yang bisa kita gunakan untuk mencari FEB adalah 2, 2, 2, dan 2. Jadi 2-nya ada 4. Nah, FEB dari 64 dan 48 adalah 2 akar 4. 2 pangkat 4, maaf ya. 2 pangkat 4. Pangkat 4 di sini adalah menunjukkan jumlah dari angka 2-nya. Jumlahnya ada 4. Dan ingat, untuk menghitung 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4. Jadi bukan 2 kali 4. Itu salah. Tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Kalau dihitung adalah 16. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka, banyak kelompok yang dapat dibuat adalah 16 kelompok. Jadi, banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 16 kelompok. Nah, itu adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mencari atau membagi beberapa objek menjadi sebuah atau beberapa kelompok. Nah, itu digunakan dengan mencari FEB-nya ya. Nah, ini hasilnya yang tadi. Hasilnya adalah 16. Ya, kalau untuk mencari berapa kelompok, berapa bagian, itu biasanya kita menggunakan FEB. Nah, untuk selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini ada soal lagi di nomor 2. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Ya, harusnya tulisannya Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari sekali. Ya. Siti setiap 5 hari sekali. Dan Ratna setiap 6 hari sekali. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Nah,
Pada soal cerita, seperti biasa kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah Tina mengunjungi taman bacaan setiap 4 hari, Siti 5 hari, Ratna 6 hari dalam sekalinya itu ya. 4 hari sekali, 5 hari sekali, dan 6 hari sekali. Yang kedua yang dapat kita ketahui adalah pada tanggal 23 Februari 2019 mereka bertiga itu mengunjungi taman bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Nah, lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya adalah pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi taman bacaan bersama untuk kedua kalinya. Nah, jawabannya, nah ini sebelum kita menjawab hitung-hitungan. Nah, kalau untuk mencari waktu yang sama dalam beberapa periode waktu, contohnya pada soal ini setiap 4 hari, 5 hari, 6 hari sekali, itu merupakan permasalahan dari KPK dan harus diselesaikan dengan mencari KPK dari periode-periode yang ada pada soal seperti itu. Nah, contoh kita cari di sini, contoh soal yang ada di sini kita cari KPK-nya. KPK dari 4, 5, dan 6. Berapa KPK-nya? Seperti biasa kita bagi 2 ya. Karena di sini ada bilangan genapnya, ada 4, ada 6, bilangan genap. Bagi 2, 4 bagi 2, 2, 5 turun karena 5 itu bilangan ganjil itu nggak bisa dibagi 2. Ya, nggak akan habis dibagi 2. Dan ini kalau bilangan genap itu habis dibagi 2. Ya. Jadi hasilnya nanti nggak ada yang koma-komanya. 6 bagi 2, 3. Selanjutnya masih ada angka genap, yaitu angka 2. Ya, masih bisa dibagi 2. Lalu 2 bagi 2 itu 1, 5 sama 3-nya turun lagi, tulis kembali. Nah, setelah angka 2, jangan dulu langsung ke angka 5. Ya. Cari yang kecil dulu. Sesudah 2 yaitu angka 3. Kita bagi 3 dulu. 3. Nah, 1 bagi 3 ini angka 1 sudah turun otomatis. Angka 5 bagi 3 itu nggak bisa. 3 bagi 3, 1. Jadi hasilnya 1, 5, 1. Tinggal angka 5. Angka 5 itu hanya bisa dibagi 5 saja. Nah, lalu hasilnya 1, 1, 1. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita cari KPK-nya. Berbeda dengan FVB. Kalau FVB, kita cari angka yang ada di sebelah kiri kita, cari angka tersebut yang bisa menjadi pembagi dari angka yang ada di sebelah kanannya. Nah, untuk kasus KPK ini, kita libatkan semua angka yang ada di sebelah kiri. 2, 2, 3, 5. Jadi kalau dituliskan, ya, seperti ini. KPK dari 4, 5, dan 6 adalah 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2. Kali 3 dan kali 5. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Maka ketiga anak itu akan mengunjungi taman bacaan bersama lagi setelah 60 hari dari 23 Februari 2019. Nah, jadi pada tanggal 23 Februari 2019 mereka pertama kalinya untuk mengunjungi taman bacaan secara bersama-sama. Nah, untuk yang kedua kalinya adalah 60 hari ke depannya, yaitu pada tanggal 24 April 2019. Jadi, Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi taman bacaan bersama lagi pada tanggal 24 April 2019. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti? Nah, jika belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.